ya buat kesempatannya untuk Bapak Gembala dan semua pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat kami tim Kasih Anugerah dari Surabaya untuk kami boleh melayani bersama-sama dan beribadah dengan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus. Hari ini kita sama-sama belajar ya, sebenarnya apa sih yang kita cari di dalam Tuhan? Kenapa sih kok kita ini setiap minggu kita ibadah? Apakah itu hanya sebagai rutinitas, sebagai formalitas karena kita bilang, kan saya orang Kristen Bu, saya orang percaya, makanya setiap minggu kita beribadah. Tetapi sebenarnya ibadah kepada Tuhan itu maknanya jauh lebih dalam daripada itu ya. Hari ini dengan tema mari kita kejar yang benar dan jadilah pemenang. Yuk sama-sama kita buka dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 dan 12. Kita baca sama-sama ya, ayat 11, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 11 mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Ayat ini diperuntukkan kepada saudara dengan saya, kita sebagai orang percaya. Dikatakan, hai engkau orang percaya, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus kita jauhi? Yang harus kita jauhi adalah dosa. Yang harus kita jauhi adalah tawaran dunia ya. Kalau kita mau lihat apa sih spesifik dosanya, coba kita lihat di ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah apa? Mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dari sini kita diingatkan ya, melalui Timotius ini bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu bukan hanya setiap 1 minggu 1 kali, tetapi ibadah kita adalah bagaimana keseharian kita, hidup kita sehari-hari kepada Tuhan. Itu adalah ibadah sejati. Karena ibadah itu bukan hanya menaikkan lagu pujian penyembahan, tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai orang percaya. Itu adalah ibadah yang sejati ya. Di ayat yang keempat dan kelima ini dikatakan ada banyak orang yang ibadah, datang kepada Tuhan, dia rajin berdoa, setiap minggu ke gereja, tetapi setiap harinya, kesehariannya itu suka mencari kesalahan orang lain, suka menimbulkan cekcok, suka bersilat kata, suka fitnah, sehingga menimbulkan pertengkaran sana dan sini. Nah saudara, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berpikir kalau kita sudah ibadah hari Minggu, berarti saya sudah sebagai orang Kristen yang benar, saya sudah melakukan kewajiban saya. Tetapi dari ayat ini kita diingatkan kembali, bagaimana sih keseharian kita? Apakah benar-benar kita ini menjalani kehidupan sebagai orang benar? Yang namanya orang benar itu dia tidak suka mencari kesalahan orang lain. Amin. Mungkin di dalam keluarga, suami istri ada masalah, yuk kita sama-sama yuk cari solusinya. Ketika masalah itu terjadi, yang perlu dicari adalah solusinya. Jangan lagi kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mungkin terjadi kesalahan, anak-anak kita berbuat salah, sang suami nggak perlu menyalahkan istrinya. Ini loh ma, gara-gara kamu nggak didik anakmu dengan baik. Yang istrinya bilang, gara-gara kamu pak nggak punya waktu untuk anak, lihat anakmu sampai nakal kayak gini gitu ya. Nah, kalau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, kalau kehidupan kita hanya mencari kesalahan orang lain, maka kehidupan kita itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang dikatakan jauhilah semuanya itu, mari kita menjadi orang percaya yang setiap hari melihat kesalahan diri kita sendiri, kita koreksi dan kita berubah, kita bertobat. Amin. Itulah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Nggak ada gunanya kita mungkin pintar nyanyi, pintar naikkan pujian, ya, kita bisa memimpin jadi worship leader, tetapi kalau kehidupan sehari-hari kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, jauhilah semuanya itu. Orang percaya itu sudah tidak lagi mau main-main dengan hidupnya, tidak mau lagi dekat-dekat dengan dosa. Orang percaya itu benci dengan dosa. Coba kalau saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada benci seseorang, pengen ketemu nggak sama orangnya? Enggak. Tapi kita belajar untuk kita tidak membenci orang lain. Amin. Yang harus kita benci itu adalah dosa, ya. Kita benci dosa. Misalkan kita lihat, oh ada orang yang melakukan dosa, jangan kita benci orangnya, tetapi bencilah dosanya. Artinya mengingatkan kita, oh iya ya, saya juga harus hati-hati supaya saya juga jangan melakukan dosa yang sama yang sudah dilakukan oleh orang itu. Dan apa yang harus kita lakukan buat orang itu? Gak usah dimarah-marahin, gak usah dimaki-maki, ya. Didoakan kalau bisa, ya, ada gembala, ditegur dengan baik-baik, bicara empat mata, tegurlah dengan kasih. Karena kita percaya kasih itu menutupi segala kejahatan. Artinya kasih itu memulihkan. Amin, saudara, ya. Dan yang kedua dikatakan di sini di ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, enggak lah Bu, saya enggak mungkin cinta uang, saya enggak punya uang banyak. Enggak tentu loh saudara. Enggak selalu orang yang punya uang banyak itu cinta uang. Ada juga orang yang enggak punya banyak uang, tapi dia cinta uang. Karena apa? Sehari-hari di dalam hatinya, di dalam pikirannya hanya mikir uang, uang, uang. Tuhan, kapan kau berganti aku jadi orang kaya? Tuhan, kapan aku jadi orang kaya? Atau saudara, kita mengambil keuntungan dari orang lain yang tidak semestinya kita lakukan. Dan itu semua semata-mata karena apa? Karena kita cinta uang. Dan itu nggak berkenan, ya. Mungkin sedikit-sedikit ada tetangga minta tolong, kita bilang, terus pokoknya kamu harus bayar. Mungkin nggak bayar pakai uang, mungkin traktir harus beliin ini, traktir makanan atau apa, ada timbal baliknya. Nah, itu yang harus kita koreksi hari-hari ini. Apakah kita sudah melakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan, ya? Yang pertama, menjadi orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Buanglah dosa, bencilah dosa. Dan yang kedua, dikatakan apa? Kejarlah apa saudara? Keadilan. Yang namanya mengejar berarti harus ada satu usaha yang harus kita lakukan. Bukan berarti diam-diam keadilan itu terjadi, tetapi benar-benar harus ada usaha dari kita agar keadilan itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Adil terhadap siapa? Harus yang pertama kita tanya, apakah hari ini kita sudah adil terhadap Tuhan? Kita setiap hari berdoa, kita minta berkat Tuhan. Setiap hari kita doa, kita minta pertolongan Tuhan. Kalau kita sedih, kita minta penghiburan Tuhan, betul? Tetapi apakah hari ini kita sudah berlaku adil kepada Tuhan? Apakah hari ini kita sudah memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya memperlakukan Tuhan sebagai tanda kutip hanya seorang pribadi yang harus melakukan ini dan itu untuk kita? Apakah kita pernah berpikir bagaimana perasaan Tuhan terhadap kehidupan kita? Apakah kita pernah berpikir ketika kita melakukan ini dan itu menyenangkan Tuhan atau kita membuat Tuhan itu bersedih? Hari ini yuk kita sebagai orang percaya, kalau kita hanya ibadah, hanya sekedar hadir di tempat ibadah, maka ibadah kita itu tidak ada nilainya. Tetapi mari kita belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Ketika kita beribadah, kita punya sebuah kerinduan bahwa Tuhan, aku mau ketika aku ibadah kali ini, aku mendapatkan berkat rohani. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani, yaitu kehidupan saudara dengan saya diubahkan oleh kebenaran firman. Kehidupan kita diubahkan ketika kita merasakan hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita beribadah, kita
kita tahu Tuhan, masih banyak loh yang gak beres di dalam hidupku, dan aku mau benahi sebelum waktuku selesai di muka bumi ini. Amin, saudara. Sudahkah kita berlaku adil kepada pasangan kita? Mungkinkah kita menjadi orang yang selalu menuntut kepada pasangan? Adilkah kita terhadap anak-anak kita? Adilkah kita kepada orang lain, kepada teman-teman di dalam rekan pelayanan, di dalam gereja? Sudahkah kita berlaku adil selama ini? Kalau kita tidak berlaku adil, kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan yang kedua, disuruh kejar apa, saudara, yang namanya ibadah, ya. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu dikatakan mengandung janji, berguna dalam segala hal. Kalau kita hanya latihan badan kita supaya sehat, kita mau latihan, mau olahraga setiap hari, nggak ada yang namanya orang itu kebal terhadap sakit, betul? Setiap orang pasti pernah sakit, ya. Tetapi dikatakan kalau ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya, sekalipun saudara mungkin sakit, mengalami sakit yang keras, mungkin dokter sudah berkata itu sudah tidak ada obatnya, mungkin umur hanya tinggal hitungan bulan. Tetapi kalau kita membangun kehidupan rohani kita membangun ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun badan kita sakit, sekalipun badan kita terpuruk, tetapi iman kita itu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Roh kita itu menyala-nyala, kita tetap semangat, kita nggak putus asa, dan kita semua bisa menghadapi kematian itu dengan iman. Jangan jadi orang percaya yang takut menghadapi kematian. Siapa di sini yang masih takut menghadapi kematian? Berarti kita harus cross check sama diri kita. Kalau kita masih takut menghadapi kematian, itu artinya kita belum siap. Kalau kita belum siap, berarti waktunya saat ini, bukan nanti, tapi sekarang juga kita harus berbenah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Kadang orang untuk melakukan pernikahan itu melakukan persiapan itu, waduh, berbulan-bulan sebelumnya gitu ya. Semuanya, dekornya, makanannya, semua pakaiannya dipersiapkan berbulan-bulan. Tetapi apakah kita pernah berpikir sebagai orang percaya, sudahkah kita mempersiapkan hari kematian kita? Mempersiapkan hari kematian itu bukan karena putus asa, tetapi karena kita tahu, saudara, setiap kita mau ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita mau berjumpa dalam keadaan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara, ya. Dikatakan kalau ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Janji apa? Janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu ada menyertai kita, dan satu hari kelak kita akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Artinya kita belajar, sekalipun kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan, bukan berarti semua masalah kita itu diselesaikan oleh Tuhan dengan cara kita. Ada orang yang pada akhirnya, akhir kehidupannya, masalahnya tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi apakah berarti Tuhan itu jahat? Tidak. Karena kita harus tahu bahwa kita menjadi orang percaya, ibadah kita bukan hanya untuk kita mendapatkan hal-hal jasmani di dunia ini. Bukan hanya hal-hal jasmani ketika saudara dengan saya hidup di muka bumi ini, tetapi mengandung sebuah janji, yaitu apa? Janji keselamatan, kehidupan kekal di surga nanti. Amin. Jadi hari ini kalau kita masih punya masalah yang belum selesai, nggak usah berkecil hati. Terus gimana, Bu? Jangan jadikan masalah itu berhala di dalam kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini berhala itu bukan hanya tentang penyembahan, oh saya nyembah dewa, saya melakukan ritual ini dan itu. Tidak selalu. Tetapi kalau kita lebih hidup kita hanya terfikirkan, hanya fokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan, maka masalah itu sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian apalagi yang harus dikejar? Kesetiaan. Nah, kesetiaan ini diuji ketika saudara dengan saya mengalami masalah.
Apakah ketika kita mengalami masalah, apakah ketika kita mengalami penderitaan, kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik? Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur karena punya Engkau? Kadang menjadi orang Kristen kita bilang, katanya Tuhan itu baik, tapi kenapa kok Tuhan itu tidak tolong? Katanya Tuhan itu penuh kasih, tapi kenapa kok Tuhan biarkan aku mengalami hal ini dan itu? Saudara, kesetiaan kita itu diuji. Kalau kesetiaan Tuhan tidak perlu diuji dan diragukan, tetapi marilah kita berkata, Tuhan, ajar aku untuk menjadi orang percaya yang mengenal Tuhan dengan benar. Supaya apa, saudara? Supaya kita tetap setia kepada iman kita sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Orang yang beriman, yang Tuhan berkata, kalau engkau suam-suam kuku, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan muntahkan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya, saudara. Dan untuk itu ketika kita mau setia kepada Tuhan, maka lakukanlah ibadah kita. Jadilah orang percaya yang penuh dengan kasih. Segala sesuatu yang kita lakukan, dasarnya itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita beribadah karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya rindu ingin berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya, karena saya rindu saya mendapatkan pesan-pesan Tuhan untuk mengubah kehidupan saya. Karena apa? Saya mau kehidupan saya menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, supaya kehidupan saya menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kasih itu harus menjadi dasar bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib karena kasihnya buat saudara dengan saya. Jadi beribadah kepada Tuhan bukan untuk mengambil keuntungan, tetapi beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Melayani pasangan, melayani anak, melayani di dalam gereja, motivasinya hanya satu, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kemudian setelah kasih, kita disuruh mengejar apa? Kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar di dalam menanggung penderitaan. Amin, saudara. Gak mudah ya untuk bisa sabar dalam menanggung penderitaan. Kalau sabar dalam menanggung berkat yang besar, semua ketawa. Siapa yang gak bisa? Saya juga bisa ya, saudara. Tapi kalau disuruh sabar menanggung penderitaan, gimana caranya, Bu? Kok bisa sabar menanggung penderitaan? Gak masuk akal loh. Suruh sabar dalam penderitaan. Sabar menanggung penderitaan ketika kita fokuskan pandangan kita hanya kepada Yesus. Lihat Yesus, bagaimana dia sabar menanggung penderitaan ketika dia harus mati di atas kayu salib. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita. Kalau hari ini kita menanggung penderitaan, itu karena apa? Karena dosa manusia yang semakin hari semakin bertambah jahat. Kita menanggung masalah yang sering kalinya masalah itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Baiklah kita sabar dalam menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kita, karena kita pun juga tahu bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kehidupan kita. Dunia hanya tempat sementara. Dunia ini adalah tempat persiapan bagi kita untuk satu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga. Kalau kita tahu bahwa dunia hanya tempat sementara, kita akan sabar menanggung penderitaan, karena kita tahu satu kali kelak kita akan berjumpa di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Bagaimana juga kita sabar menanggung penderitaan? Carilah berkat rohani di dalam penderitaan itu. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, selalu akan ada kebaikan, asal kita tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Saya pun dulu pernah mengalami pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Kalau ditanya apa yang ada poin plusnya, saya melihat bahwa dengan saya mengalami pergumulan rumah tangga, karakter saya diubahkan. Saya dibawa Tuhan itu mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga iman saya dengan 15 tahun yang lalu itu jauh berbeda. Itu yang harus kita cari, bahwa di dalam setiap masalah dan penderitaan selalu ada berkat rohani, dan carilah berkat rohani itu. Jangan keburu-buru masalahku mau selesai, aku mau cepat masalahku selesai, tetapi mari kita cari berkat-berkat rohani yang bisa kita dapatkan di dalam masalah dan penderitaan kita. Amin, saudara ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah apa? Kelembutan.
Kelembutan itu bukan berarti kalau kita ngomong kita bilang ingke, sampai orang tidak dengar ngomong apa tuh, iya, bukan begitu ya. Tetapi kelembutan itu berbicara apa saudara? Hati yang lemah lembut yang mau ditegur oleh kebenaran firman. Amin. Yuk kita sama-sama jadi orang yang rendah hati. Kita sama-sama mengakui bahwa tidak ada setiap kita itu benar, ya. Tidak ada setiap kita itu sudah paling hebat. Tidak ada setiap kita itu sempurna. Tetapi setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti punya kejelekan. Setiap kita pasti punya karakter yang masih harus dibasuh oleh kebenaran firman, harus diubahkan oleh kebenaran firman. Masih banyak sifat yang jelek yang harus kita tanggalkan. Amin. Jadi hari ini kalau kita dengar kebenaran firman, jangan kemudian kita dengar kebenaran firman kita bilang, wah ini cocok ini buat bojoku. Pak, denger nih, ini cocok buat kamu, gitu ya. Nanti denger poin yang kedua, nah ini cocok bu buat anakku yang lanang. Le denger mau sini le. Terakhir buat ibu apa? Oh enggak ada, saya sudah sempurna, ya. Tuhan berkata, Tuhan benci kesombongan. Tuhan benci orang yang congkak. Satu kali ketika kita sombong di hadapan Tuhan, ketika kita merasa kita sudah paling benar, satu hari pasti Tuhan jatuhkan kita, dan itu pasti kita nggak mau. Amin, saudara. Ya, nah itu adalah ayat yang ke-11. Setelah dikatakan carilah semuanya itu, apa yang tadi harus kita cari, saudara? Keadilan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, kesetiaan. Yang keempat, kasih. Yang kelima, kesabaran. Yang keenam, kelembutan. Kemudian dalam ayat 12 baru dikatakan apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Artinya ketika kita mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar, iman yang benar itu bukan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih punya ini dan itu. Tetapi bertanding dalam pertandingan iman yang benar, artinya engkau bisa masuk dalam pertandingan iman yang benar ketika kita membawa 6 hal ini tadi yang sudah kita pelajari sama-sama. Jadi kalau kita mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar, kita harus melakukan 6 hal itu tadi. Amin, saudara. Apa? Yuk sama-sama kita ulangi lagi. Keadilan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, kesetiaan. Kemudian kasih. Kemudian kesabaran. Dan yang terakhir, kelemah lembutan. Kita harus lakukan itu, baru kita bisa bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Kalau kita tidak melakukan 6 hal ini, maka kita tidak bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita pikir kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar karena kita sudah setiap minggu ke gereja, tapi rupanya kita salah. Belum bertanding kita merasa kita bertanding, ternyata namanya kita sudah dicoret. Salah. Karena apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Dikatakan kejarlah semuanya itu. Kejar artinya apa? Engkau harus mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Memang tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Amin. Apalagi kalau kita mau melakukan kebenaran, Tuhan pasti memampukan setiap kita yang rindu untuk menjadi pelaku firman. Dan kemudian setelah kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, apa yang harus kita rebut, saudara? Rebutlah hidup yang kekal. Kalau dikatakan rebut, artinya akan ada orang yang tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Bukan berarti kalau kita sudah dibaptis kita pasti selamat. Tetapi Tuhan lihat bagaimana kehidupan kita. Amin. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Memang. Karena apa? Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan penebusan atas setiap dosa-dosa manusia. Tetapi jangan lupa, dikatakan kerjakanlah imanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus mengerjakan keselamatan itu selama kita hidup di muka bumi ini. Yaitu apa? Masuklah kepada pertandingan iman yang benar.
Jadi hari ini buat orang percaya, kita sama-sama satu tubuh dalam Kristus. Bukan lagi kita itu saling berebut siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih dihormati. Itu kita salah. Tetapi mari kita satu dengan yang lain, bergandengan tangan, saling support. Yaitu apa? Setiap jemaat di tempat ini semakin naik level imannya di dalam Tuhan. Itu adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mau setiap kita memperoleh mahkota kehidupan. Siapa yang akan memperoleh mahkota kehidupan? Orang percaya yang sampai akhir hidupnya taat, setia, dan kehidupannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka setiap kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin, saudara. Bagaimana supaya kita bisa bertahan, supaya kita ini bisa mengikut Yesus sampai kesudahannya? Yang pertama, hargailah karya salib di dalam kehidupan kita, ya. Dan yang kedua, kejar mahkota kehidupan. Jangan lagi kejar yang namanya kehidupan jasmani. Atau segala sesuatu ketika kita berpulang, semuanya akan kita tinggalkan. Kita mau punya banyak harta berapapun, ketika kita berpulang, tempat kita semuanya itu sama, 1 kali 2. Amin, saudara. Yuk kita belajar sama-sama mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena apa yang ada dalam kehidupan kita, semuanya itu sementara. Yang harus kita kejar adalah kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, Tuhan, boleh benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi buat setiap kami. Dan Roh Kudus juga boleh memberikan kekuatan bagi kami, memampukan kami melakukan apa yang kami dengar, sehingga kehidupan kami tidak hanya berlalu sia-sia, tetapi kami semakin hari punya kehidupan iman yang naik level. Kehidupan kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada tiba saatnya Tuhan, setiap kami boleh menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala dan juga seluruh pengerja gereja di tempat ini. Berkati mereka dengan urapan yang datang daripadamu. Berkati mereka dengan kuasa otoritas yang datang daripadamu. Dengan selalu Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan mereka, membawa setiap jemaat di tempat ini masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.